Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5654, cara yang tidak berhasil. Faktanya, bahkan Chu Feng sangat menyukai pedang raksasa di depannya. Dia telah mendambakan pedang ini untuk waktu yang lama, dan sekarang dia memiliki pedang ini di tangannya, dan secara pribadi merasakan kekuatan yang diberikannya. Chu Feng benar-benar tidak dapat meletakkannya, dan berharap dia dapat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pedang yang bagus, memegang pedang dengan kedua tangan, Chu Feng dengan cepat bergerak ke arah orang itu, menyeretnya di sepanjang jalan, percikan terbang kemana-mana. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Menghadapi Chu Feng yang menyerang, orang itu sebenarnya tampak sedikit bersemangat, memegang pisau besar, dan menyerangnya secara langsung. Dalam sekejap mata, riak mengamuk, penghalang terbang, dan Chu Feng sudah bertarung dengan yang itu. Hanya saja, saat menghadapi Fosun sebelumnya, kekuatan tempurnya jelas lebih kuat. Dapat dilihat bahwa dia serius. Dalam hal ini, bahkan jika Chu Feng mengambil pil Dewa Surgawi dan memegang pedang yang begitu kuat, ada formasi tambahan Fosun di belakangnya. Itu juga jatuh ke dalam kerugian. Namun, meskipun kekuatan tempurnya tidak menguntungkan, Chu Feng masih bisa menjerat lawan dengan pengalaman tempur dan ilmu pedang yang luar biasa. Kamu anak muda. Kamu memiliki keterampilan bertarung seperti itu di usia yang begitu muda. Sayang sekali, jika kekuatan tempurmu lebih kuat, mungkin aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Setelah pertempuran, pria itu menghela nafas. Senior, apa yang kamu katakan pasti sedikit sombong. Meskipun junior ini tidak bisa mengalahkanmu, kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Kalau tidak, mengapa kamu tidak mengalahkan junior ini secara langsung? Kata Chu Feng. Ya, aku ingin mengalahkanmu, itu terlalu sederhana. Orang itu tersenyum tipis, dan segera kekuatan teleportasi muncul, dan saat berikutnya, dia datang ke sisi Fosun, dan dengan pisau besar di tangannya, dia langsung menebas Fosun. Ulangi triknya. Merasa tidak berdaya terhadap Chu Feng, dia menyerang Fosun. Ingin memotong sumber peningkatan kekuatan tempur Chu Feng. Tetapi siapa yang mengira bahwa di hadapan pedang besar ini yang datang secara langsung, Fosun tidak hanya tidak mundur, tetapi juga berteriak dengan keras, dan kekuatan formasi tambahan di depannya tiba-tiba melonjak. Menghadapi Fosun seperti itu, orang itu juga sedikit bingung. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Fosun tidak sebaik Chu Feng, dia masih termasuk jenius dan tidak mungkin untuk tidak memperhatikan serangannya. Tapi, tidak mungkin untuk tidak mencari tahu. Lalu mengapa tidak bersembunyi? Tepat ketika orang itu bingung, dia melihat rasa sakit yang menusuk di lengan kanannya, dan lengan kanan yang memegang pisau besar itu terpotong. Menengok ke belakang, itu adalah Chu Feng. Pada titik tertentu, Chu Feng memegang pedang hitam besar muncul di belakangnya. Dan saat dia melihat Chu Feng, pedang hitam besar di tangan Chu Feng menusuknya lagi, menembus dadanya, dan memakukannya dengan keras ke tanah. Namun nyatanya, Chu Feng bisa mengambil nyawanya dengan pukulan ini. Tapi Chu Feng tidak melakukan itu, tetapi menaklukkannya. Senior, maaf, saya harus menang, saya hanya bisa menyinggung. Setelah mengalahkan orang itu, Chu Feng meminta maaf. Hahaha, tapi yang itu tidak hanya tidak marah, tapi tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah adanya, kamu sengaja menyembunyikan kekuatan tempurmu sebelumnya, dan gadis kecil ini juga sengaja tidak menggunakan kekuatan penuh dari formasi tambahan. Biarkan aku menganggapnya enteng dan menunggu kesempatan ini. Murid-murid muda,
Trikmu ini cukup menyeramkan, apakah kamu sering menggunakannya? Orang itu bertanya. Senior, itu tidak ada hubungannya denganku, dia mengajariku, dia diam-diam mengirim transmisi suara kepadaku, memberitahuku untuk tidak mengaktifkan kekuatan penuh dari formasi tambahan, dan menunggu beritanya sebelum menggunakannya dengan seluruh kekuatanku, kata Fosun. Tentu saja, dia tidak menyalahkan, tapi bercanda. Karena dia juga secara bertahap menyadari bahwa keberadaan ini terlihat sombong dan tidak berperasaan di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang menghargai bakat. Senior, ini bukan salah Nona Fosun, ini memang ideku, tidak mungkin. Senior terlalu kuat, kita tidak berani gegabah, jadi kita hanya bisa membuat langkah yang buruk, tapi kamu benar. Aku sering menggunakan trik ini, dan terbukti berhasil, kata Chu Feng sambil tertawa kecil. Tunjukkan kelemahan terlebih dahulu, lalu tiba-tiba serang dengan seluruh kekuatanmu saat lawan lengah. Trik ini, Chu Feng memang sering digunakan, dan memang sangat mudah digunakan. Alasan utamanya adalah kamu adalah seorang pemuda dengan kemampuan akting yang hebat. Kupikir kamu benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatanmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih memiliki keberatan, lupakan saja. Kamu memenuhi syarat untuk mengambil buah di sini. Orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan formasi di sekitar tubuhnya muncul, dan saat berikutnya dia melepaskan diri dari pedang besar Chu Feng, dan lengan yang dipotong oleh Chu Feng juga pulih. Tapi Chu Feng dan Fosun tidak terkejut dengan ini. Mereka telah lama menyadari bahwa kekuatan orang itu tidak bisa hanya jubah Kaisar Naga. Dia hanya membidik kekuatan Chu Feng dan Fosun dengan sengaja menekan tingkat kultivasinya ke jubah naga kekaisaran. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak langsung mengambil nyawanya. Jika demikian, tidak hanya tidak dapat membunuh pihak lain, tetapi juga akan meninggalkan kesan buruk pada pihak lain. Saat ini, pria itu mengulurkan tangan untuk meraih pohon di belakangnya, dan 2 buah hitam jatuh ke tangannya. Kedua buah ini milikmu, tapi apakah kamu mau memakannya atau tidak? Kamu harus memikirkannya, ada sesuatu dalam kata-kata orang itu. Fosun sedikit mengernyit, memandang buah itu dengan serius, dan merasa masalahnya tidak sederhana. Tiba-tiba, dengan jentikan jari itu, 2 buah melayang di depan Chu Feng dan Fosun. Senior, buah ini seharusnya tidak beracun, kan? Tanya Chu Feng. Buahnya tidak beracun, kata orang itu. Itu bagus, Chu Feng langsung mengambil buah itu dan menelannya dalam satu tegukan. Chu Feng, kamu. Melihat hal tersebut, Fosun sedikit khawatir. Dia terlihat sangat ragu, lagi pula, apa yang baru saja dikatakan orang itu sudah menyiratkan bahwa buah itu tidak boleh dianggap enteng. Itu saja, namun segera, dia membuat keputusan, mengambil buah di depannya, dan mulai memakannya dengan cepat. Ketika dia tidak bisa menebak apa masalahnya, dia memilih untuk maju dan mundur bersama Chu Feng. Saat buah memasuki tubuh, tanda hitam muncul di tubuh Chu Feng dan Fosun. Tetapi tidak hanya kekuatan mental mereka telah meningkat pesat, tetapi pemahaman mereka juga telah meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua secara alami tidak mau mengabaikan dan duduk bersila pada saat yang sama, memejamkan mata, dan merasa dalam. Saya ingin mendapatkan manfaat sebanyak mungkin selama pemahaman saya meningkat. Bahkan jika Anda tidak dapat menembus ranah, lebih baik memahami lebih banyak peluang terobosan. Akhirnya, pemahaman menghilang dan Fosun membuka matanya. Tapi Chu Feng tidak melakukannya, tapi masih menutup matanya. Ini membuat mata indah Fosun berkedip, dan dia sedikit terkejut. Jelas Chu Feng memakannya terlebih dahulu,
Secara logis, itu harus menjadi pemahaman yang ditingkatkan Chu Feng, dan itu harus menghilang terlebih dahulu. Mengapa Chu Feng masih berlatih saat dia sudah bangun? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.